Baik, buat Hakimah dari segi bacaan sebenarnya Kak Nabila tidak banyak komentar ya, karena bacaannya sudah bagus, cuma latihan nafas. Kalau mau latihan nafas panjang, itu caranya tarik nafas yang dalam, ditahan, ditahan sampai kita nggak bisa nggak bisa menahan lagi, itu dikeluarin. Pas dikeluarin jangan gitu, nggak, keluarinnya pelan-pelan. Dewan juri, 2 peserta terakhir, silakan. Kak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, buat Hakimah dari segi bacaan sebenarnya Kak Nabila tidak banyak komentar ya, karena bacaannya sudah bagus, cuma latihan nafas. Kalau mau latihan nafas panjang, itu caranya tarik nafas yang dalam, ditahan, ditahan sampai kita nggak bisa menahan lagi, itu dikeluarin. Pas dikeluarin jangan gitu, nggak, keluarinnya pelan-pelan. Oke. Ya seperti itu. Jadi itu latihan seperti itu setiap hari. Insya Allah, bismillah nafasnya bisa lebih panjang. Sebenarnya saya lihat Hakimah ini bukan nafasnya yang pendek. Mungkin karena grogi. Jadi kalau grogi itu otomatis kita tegang. Jadi otot-otot yang di dada itu nggak ya ikut tegang juga. Jadi cepet gitu. Jadi cepat. Makanya tadi ketika membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka langsung itu karena biasanya karena nervous. Dan di situ kita bagaimana Hakimah belajar bagaimana bisa menenangkan diri terlebih dahulu supaya nafasnya bisa teratur. Kita lihat ketika dibaca di ayat terakhir, tadi ayat terakhir ini ada madnya Kak Irfan, ada gunnahnya, tapi bisa diatur dengan baik. Itu yang Kak Nabila lihat, oh berarti sebetulnya Hakimah itu bisa mengatur nafas dengan baik. Tadi ketika nyambung ayat innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, Hakimah lanjutnya ujungnya salah, kurang tepat. Ya, karena tadi kehabisan nafas tadi akhirnya fokusnya salah belok jadinya. Salah belok. Tapi pas disuruh ulang lagi atau dibilang kurang tepat, alhamdulillah jawabannya dengan benar ya. Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk Alfan hari ini hafalannya bagus, penampilannya bagus juga, tapi kurang senyum. Coba senyum. Iya nih, Alfan senyumnya kurang banget. Coba diajarin bapaknya, bapak senyum pintar bapak, iya. Iya, baik. Untuk Alfan dari awal bacaannya bagus, tapi pas di terakhir di ayat soal terakhir banyak huruf-huruf yang kelihatannya kurang bagus. Kenapa? Pengen pulang? Enggak, udah capek nunggu. Nah, ya. Pas di akhir huruf-huruf yang sebelumnya bagus, malah di ayat terakhir seperti harfus sin, harfus sa, itu tadi kurang bagus. Harful ain, sar'a, dibacanya sar'a, ya, sangat berubah. Terus ka'annahum a'jazu, dibaca dengan harfuz zal. Bahkan sampai ketika sadaqallahul azim, hamzah azim. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Selama kita berjuang, kita usahakan maksimalkan dari awal sampai akhir ya. Tapi mudah-mudahan konsisten penampilan berikutnya, insya Allah penampilan berikutnya jauh lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk tampil di sini lagi ya. Oke, terima kasih Kak Nabila untuk 2 peserta terakhir kita. Saya Husain Jabir, silakan saya. Bismillahi masya Allah, tabarakallah, Hakimah, Alfan, masya Allah semangatnya hari ini luar biasa, lebih bagus dari kemarin. Semangatnya. Hakimah kelihatan jelas, masih masalah kemarin masih di bawah hari ini juga. Dzalikal fawzul kabir, tadi tidak baca za, za-nya hilang. Terus yang kedua, wa idzan nufusu, sinnya hilang total. Ya, mungkin perlu hati-hati lagi ya, untuk jangan sampai ketinggalan hurufnya. Ya. Juga Alfan hari ini masya Allah semangatnya luar biasa. Bacaannya, suaranya luar biasa. Tapi juga sayangnya sama, kehilangan huruf. Alimat nafsun, sa, qaddamat, akharat, ta hams bagus sekali. Tapi nafsun, sinnya hilang. Begitu ayat terakhir, sakharaha, baca bagus sinnya. Begitu husuma, hilang sinnya. Sar'a, sadnya hilang, ainnya hilang, a'jazu, za'nya hilang. Jadi
kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak jelas. Tapi semangatnya jujur, dua-duanya hari ini semangatnya luar biasa. Menurut saya dua-duanya perlu latihan lagi. Oke, terima kasih Ustaz Jaber. Jadi modal semangat bagus tapi tambah kemampuannya diperhatikan ya. Lebih fokus juga. Abi, Ya, Hakimah, ingat pesan Nabi Amir kemarin, jangan grogi seperti langkahmu masuk, semangat Irfan. Wih, gagal Irfan dia. Wih, kalau melihat langkahnya Hakimah itu, Masya Allah luar meter biasa. semeter loh langkahnya kalau tadi. Kayak mau naik ngambil gaji ya. Dua-duanya semangatnya luar biasa. Seperti juga ke Irfan, semangat bersedekah. Masya Allah luar biasa. Nah, mengapa mereka semangat bersedekah, Bu? Tahu nggak, Bu? Karena mereka ini tahu bahwa itu harta hanya titipan. Jadi kata Allah, wa atuhum min malillahi alladzi ataku. Jadi ini harta ini dari Allah. Kita ini hanya dari titipan. Jangan merasa memiliki. Yang membuat orang keberatan itu merasa memiliki. Ya, ayo perbanyak berbagi. Jangan merasa takut miskin. Kata Nabi, mana qasat sadaqatum min malin. Tidak pernah ada sedekah mengurangi harta. Tidak akan pernah ada sedekah mengurangi harta. Tidak pernah ada berita bahwa Pak Ustadz, Pak Haji Fulan bangkrut. Kenapa? Kebanyakan sedekah. Nggak pernah ada itu. Beritanya Pak Haji Fulan bangkrut karena bakhil. Itu ada itu. Tidak. Ya. Oke. Oke, terima kasih Abi Amir Faisofat. Tepuk tangan buat Abi itu. Wah, oke. Selanjutnya silakan. Koko. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, selalu memberi inspirasi ya. Setiap kali ngelihat anak-anak luar biasa ini, terima kasih Hakimah dan Alfan. Jadi ingat, kalau pemudanya bangkit itu, anak-anaknya jadi hebat itu, dulu Madinah dibuka juga hanya dengan 6 orang pemuda saja. Apalagi faktanya, 10 sahabat yang dijamin surganya itu 7 diantaranya usianya masih di bawah 30. 5 diantaranya usianya masih di bawah 20. Jadi udah pada muda, surganya udah dijamin Allah dan Rasulnya. Dan ketika akhirnya dari kecil sudah jalan Islam, syariat benar-benar dijaga. Ini kisah nyata ya, Islam itu yang paling banyak membuat saya terpukau adalah betapa hebatnya Islam melalui Al-Qur'annya mengubah siapapun itu. Ya, ada satu kisah waktu zamannya Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin yang hebat, padahal mimpinnya cuma 2 tahun 9 bulan. Iya, 2 tahun 9 bulan seingat saya. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi di situ pernah ada satu momen di mana beliau dicintai, semua masyarakatnya juga pengen taat dan takwa kepada Allah dan karena ngikutin pemimpinnya. Suatu ketika kekumpul uang zakat, Kak Irfan. Kekumpul semuanya. Dan kita tahu zakat itu nggak boleh sembarang kasih, ada di At-Taubah ayat 60, 8 penerimanya. Tapi 8-8-nya itu nggak ada, saking udah pada makmurnya. Lalu akhirnya ditanya, ini mesti digimanain ini uang segini banyak? Cari siapa yang mau berangkat haji, nggak ada biayanya, dibiayain. Siap Amirul Mukminin, dicari, nggak ketemu. Terus mesti gimana, uang masih ada segini banyak? Cari yang mau nikah, nggak ada biayanya, dibiayain. Dicari, masih nggak ketemu. Terus gimana ini udah terlampau banyak tapi masih belum ketemu juga dana yang terkumpul. Perintahnya akhirnya waktu itu belikan kepada beras-beras, beli beras semuanya, lalu sebarkan di seluruh pegunungan daerah muslim. Agar apa? Agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Jadi ketika akhirnya Al-Quran nancep di hati, dijalanin bener-bener, tuh makmur tuh. Kemiskinan tuntas demi Allah. Bener-bener Islam rahmatan lil alamin jadi solusi bagi setiap permasalahan manusia itu bener-bener. Harusnya seperti itu ya. Syazati, kayak mudah-mudahan dengan akhirnya anak-anak luar biasa, Hakimah, Alfan dan yang lain, insya Allah masa depan Indonesia jadi jauh lebih baik insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Dewa Juri, boleh tepuk tangan untuk Dewa Juri semuanya. Harapan doa untuk kita semuanya terbaik ya. Oke, sudah cukup. Harapan terbaik juga untuk 5 peserta kita. Alfan, Hakimah sudah cukup, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Zara juga yuk bergabung bersama Irfan Hakim sini.
Jadi Zahra tuh sekarang di rumah tahfidz Syekh Ali Jaber. Iya, Santriwatinya ada berapa? ada 11. 11, alhamdulillah. Usianya beda-beda? Beda-beda. Ada yang SMP, ada juga yang masih umur 7 tahun. Ada yang lebih kecil dari Zahra? Tinggal di asrama? Iya, Wih, alhamdulillah. Seru banget ya? seru banget. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di sana? 6 bulan. Udah 6 bulan. Insya Allah pokoknya sampai 30 juz di sana terus ya. Oke, doakan mudah-mudahan Zahra segera menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ya. Ucapkan salam nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra. Kita panggilkan lagi deh Hakim dengan Uminya. Hakim, sini Hakim. Sini. Sini dong. Hakim ini gampang akrab banget sama orang ya. Di belakang tadi pas Kak Irfan keluar langsung meluk gitu. Senang di sini? Iyalah. Bundanya Hakimah boleh bergabung bersama saya. Nah, bundanya Hakimah ini kan seorang psikolog, dosen juga di UGM dan keliling dunia dengan ilmu psikologinya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Kenalin Umi ini bundanya Hakimah. Iya, Bunda Hakimah, Irfan Hakim dan Hakim. Kita satu marga. Satu marga Hakim. Bun, tadi sudah mendengar cerita Uminya dan sebetulnya orang tua yang diberikan kepercayaan oleh Allah mendapatkan anak istimewa itu tidak hanya Uminya Hakim saja, masih banyak yang lainnya. Betul. Tadi juga bercerita terkejut, kaget, ada penolakan, ada kecewa, sedih, protes, marah, akhirnya ikhlas dan bersyukur. Itu proses secara kejiwaan juga manusiawi sekali, betul? Iya betul. Jadi untuk sebuah musibah itu atau ya problem kehidupan biasanya memang yang pertama itu biasanya fasenya itu denial dulu gitu. Jadi kita menolak Penolakan. menolak gitu kok ini gitu ya. Habis itu kita biasanya marah gitu ya. Kenapa aku gitu? Kenapa bukan orang lain kayak gitu? Apa dosaku? Apa Dosaku, kesalahanku? ya. Terus kemudian setelah itu depres, tambah sedih biasanya begitu ya. Baru setelah itu acceptance itu penerimaan, menerima gitu. Nah terus setelah itu ya orang akan bangkit lah dengan ujian itu, mau memilih sih mau bangkit atau mau nggak bangkit kayak gitu ya. Dan saya kira ini keluarga yang sangat luar biasa gitu ya, memaknai titipan Allah ini sebagai sebuah jalan perjuangan begitu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan keluarga untuk menuju surga juga. Ladang pahala, ladang amal ya, Insya betul ya? Allah, ya. Oke, tapi Hakim, kan mau nanya. Kamu di sekolah di tempat main gitu suka ada yang ngejek-ngejek gitu gak sih? Ada aja? Nggak ada. Tapi biasanya kok namanya anak-anak tuh suka kepolosannya, keisengannya kadang-kadang terucap. Ya segala macem lah. Ya betul. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi misal anak kita dibully? Iya, saya pikir sebenarnya Bunda lebih punya pengalaman praktis ya. Tapi kan dari segi sisi psikologisnya memang pasti orang tua juga sebenarnya anak itu sangat mengikuti sikap orang tuanya kan kayak gitu ya. Kalau orang tuanya minder, marah tadi ya, tidak suka dengan itu gitu ya, pastinya anak juga akan lebih minder lagi. Jadi sebenarnya kebutuhan anak-anak, kebutuhan psikologis anak-anak usia SD sampai ya usia dini dan SD itu sebenarnya cuman 3 gitu ya. Jadi yang pertama kebutuhannya itu dicintai apa adanya gitu. Terus yang kebutuhan ketiganya itu adalah mempersiapkan masa depan. Tapi ada kebutuhan kedua yang harus terpenuhi, yaitu menjadi anak-anak. Nah ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi gitu ya, artinya kan seperti kita mengajari anak-anak Quran itu kan mempersiapkan masa depan. Itu nggak boleh mengorbankan kebutuhan dia yang kedua untuk menjadi anak-anak. Jadi nggak boleh kita misalnya mendidik anak-anak untuk hafal Quran atau mencintai Quran itu dengan kekerasan misalnya. Karena itu akan mengorbankan kebutuhan psikologis dia yang kedua, menjadi anak-anak. Kalau ketiga hal ini tidak terpenuhi semua, itu akan jadi masalah jangka panjang Kak Irfan. Ya, dan itu long term well-being-nya atau kesehatan jiwanya di masa panjang itu bahaya sekali.
Nah, karena kita ingin punya anak-anak yang jiwanya kokoh, jadi karena itu asal itu terpenuhi ketiganya, insya Allah dia akan jadi anak yang kokoh. Ya, ya. gitu. Jadi bukan, kan banyak orang ditutupi, Iya. diasingkan, tapi Betul. justru didampingi, dikasih cinta dan bergaul dengan Jadi teman-temannya. kalau di rumah dia mendapatkan itu semua, dia akan melihat dunia ini indah dan dia akan keluar dengan percaya iya. diri. Oke. Ya, dan saya pikir kita melihat Hakim juga seperti itu gitu Iya. ya. Percaya diri gitu, karena sebenarnya nanti lingkungan juga akan mengikuti gitu kan. Ketika dia pede ya kita akan respect Iya. gitu dengan Oke. dia gitu. Wah, tapi kalau ngeliat Uminya Insya pede Allah, banget dan iya. justru bangga dengan adanya Hakim ya. Umi terima kasih sudah hadir makasih, bersama Pak. kami di sini. Hakim juga makasih ya. Oke, Bunda makasih Bunda. Iya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran.